Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini akan ada pembahasan yang cukup menarik karena saya pengen memberikan teman-teman guidelines seputaran apa sih yang wajib kalian expect dan lakukan jika kalian memang pengen menjadi seorang investor yang berhasil, baik di stock market maupun cryptocurrency. Selain itu juga tentunya kita bakalan membahas secara price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,04%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, teman-teman, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, secara overall kita bisa simpulkan bahwa dalam 24 jam terakhir itu market kripto cenderung tidak mempunyai volume yang terlalu besar dan rata-rata pergerakannya sideways. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalian perlu ketahui dulu, ini soal perspektif gitu. Kalau misalnya kalian merasa sampai detik ini, hold itu masih sangat susah, itu adalah sebuah hal yang wajar teman-teman. Terutama mungkin ini pertama kalinya kalian masuk ke dunia kripto, pertama kalinya juga kalian membeli dan melewati sebuah bear market, itu adalah hal yang wajar. Dan saya mau ucapkan selamat sekali lagi kalau misalnya kalian masih mampu bertahan sampai sekarang. Karena sekali lagi, kalian sudah melewati berbagai bencana yang menghadang Bitcoin dari tahun 2021 hingga sekarang. Apa saja itu? Kalian telah melewati Luna Crash, bangkrutnya FTX, hacknya 3AC, Genesis, Voyager, dan Celsius itu crash, USDC DPEG, kalian juga sudah lewati, BUSD FAT, Binance FAT, BNB FAT, Tesla menjual Bitcoin, banking failure, rug pull, dan juga the worst bear market of all time. Artinya ini adalah bear market yang paling menyakitkan sepanjang sejarah Bitcoin. Sehingga kalau misalnya kalian masih bertahan sampai sekarang, harusnya teman-teman, saya yakin kalian worth it. Oke, dan kalian memang berhak untuk bisa menjual di all time high yang baru. Sekali lagi teman-teman, kita pasti akan melalui fase yang sangat membosankan setiap kali memang kita baru masuk ke sebuah bull market, dan baru akan mungkin kalian merasakan happy-nya ketika kita sudah di all time high yang baru masuk ke fase euforia. Namanya juga bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini kita lagi berada di fase bersakit-sakitnya dulu, teman-teman. Karena memang dari tahun 2021 hingga sekarang kita mengalami bear market yang cukup panjang, oke? Dan price action-nya juga cukup menyakitkan. Kita juga banyak melewati berbagai FAT yang bertebaran di mana-mana. Dan sampai saat ini kita juga belum tahu apakah benar-benar kita sudah berada di awal sebuah bull market ataukah kita masih berada di sebuah relief rally seperti yang dipercayai oleh sebagian besar bears, dan kita masih akan drop ke lower low yang baru. Tetapi kalau sekali lagi, kalau misalnya kalian mampu melewati semua hal di sini, saya rasa walaupun Bitcoin drop ke area 12 sampai 10 ribu, kalian sudah akan sedikit banyak kebal terhadap penurunan tersebut, teman-teman. Karena kalian sudah melewati penurunan sebesar berapa? Dari 69 ribu ke kurang lebih 15 ribu. Oke, itu mungkin sudah 80 hingga 90%. Nggak sampai 90 harusnya. 80 sampai 85 kurang lebih. Nah, jadi kalau dari sini drop ke 12.000, ya kalian harusnya sudah pernah melewati penurunan semacam itu, dan tidak ada lagi harusnya yang bisa menggoyahkan mental kalian untuk dapat melakukan distribusi nanti di all time high yang baru. Nah, teman-teman, kemudian guideline ini dirangkum oleh seseorang bernama Brian Feroldi. Jadi ada 10 tips yang dia berikan yang menurut saya juga sebagian besarnya saya setuju gitu ya, sehingga saya pengen bahas sekaligus di sini. Guidelines gitu. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja mencoba untuk menjadi seorang investor, baik di stock market maupun di cryptocurrency. Yang pertama teman-teman, dollar cost averaging
makes market timing irrelevant. Nah, dollar cost averaging, teman-teman, merupakan salah satu tools menurut saya yang cukup baik, terutama untuk mereka yang merupakan pemula. Atau mereka yang memang tidak mempelajari yang namanya technical analysis. Karena dengan melakukan dollar cost averaging, ya kalian hanya akan terus melakukan pembelian ke sebuah project atau misalnya sebuah saham yang menurut kalian solid, dan kalian hanya menunggu ketika harga sahamnya atau kriptonya kemudian naik drastis dan kalian menjual di sana. Jadi kalian tidak mencoba mendebak-nebak nih, saya harus belinya di area mana, saya harus harus belinya apakah di area 15.000, 20.000 atau 21.000. Kalian cukup terus melakukan dollar cost averaging sehingga kalian dapatkan harga rata-rata yang lebih rendah atau harga rata-rata yang oke lah at least. Dan ketika harga aset tersebut sudah start untuk kembali naik drastis, kalian sudah tinggal melakukan distribusi. Oke. Yang kemudian kedua, ini mungkin juga adalah pemikiran sebagian besar orang bahwa cash itu jauh lebih safe atau lebih aman daripada stocks atau saham atau cryptocurrency. Intinya cash itu menurut sebagian besar orang adalah jauh lebih aman untuk dipegang daripada pegang stok atau pegang kripto. Nah, tetapi perlu kalian jadikan catatan, teman-teman, cash is short-term safe but long-term risky. Stocks are short-term risky but long-term safe. Jadi ini dijadikan sebuah kalimat yang menurut saya gampang untuk dicerna. Kalau cash, teman-teman, memang untuk jangka pendek kita bisa kategorikan sebagai safe gitu karena pergerakannya tidak fluktuatif. Tapi perlu kalian ingat, cash kalian itu setiap tahunnya digerus oleh inflasi. Sehingga daya belinya setiap tahun itu justru berkurang, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kalian punya uang, katakanlah 1 miliar rupiah sekarang. Kalian taruh di bank 1 miliar rupiah tersebut dalam bentuk cash, dan kalian hanya simpan uang tersebut sampai 10 tahun ke depan. Bisa jadi, untuk tahun ini, 1 miliar rupiah itu masih bisa membelikan kalian mungkin 2 buah atau 3 buah mobil gitu. Tetapi bisa saja 10 tahun kemudian karena tergerus inflasi namanya rupiah itu, 1 miliar rupiah hanya bisa membeli 1 buah mobil saja pada saat itu. Nah, uangnya sama, tetapi daya belinya berkurang. Tapi kadang-kadang banyak memang orang yang tidak menyadari hal tersebut. Mereka hanya tahu, wah uang saya udah banyak nih di bank, ada 200 juta, 300 juta, saya taruh aja di bank. Daripada saya harus meresikokan uang saya di stocks. Tapi perlu kalian tahu, teman-teman, kalau kalian membeli saham yang di-back oleh perusahaan yang baik, yang labanya terus bertumbuh, yang asetnya terus bertumbuh, sama juga di kripto, yang fundamentalnya semakin kuat, yang semakin banyak dipakai orang, itu memang short term cenderung risky atau ada resiko yang lebih tinggi karena pergerakannya mungkin fluktuatif. Tetapi long term, kalau misalnya kalian membeli stocks dengan di-back oleh perusahaan yang baik dan juga kripto yang di-back dengan fundamental yang baik, long term itu tidak risky, malah justru lebih safe. Karena kemungkinan besarnya adalah kita akan melihat harganya terus mengalami peningkatan. Jadi itu yang dimaksud di poin kedua di sini. Nah, yang ketiga, expect the market to play all kinds of mind tricks on your emotion. Jadi ini juga mungkin yang sudah kalian lewati. Kalau misalnya kalian masih bertahan sampai sekarang, market itu pergerakannya nggak bakal mulus, teman-teman. Pasti akan ada banyak cara yang dilakukan oleh market untuk bermain dengan emosi kalian. Dan kalian hanya cukup tough untuk hold aset yang kalian percayai, dan kalian harus secara mental teguh, teman-teman. Jangan sampai kalian melihat ada FUD sedikit, kemudian kalian panic selling, lalu kemudian ketika ada penurunan harga sedikit, kalian juga panic selling. Nah, kalau misalnya itu yang kalian lakukan, memang kalian sepertinya masih perlu perbaiki di satu poin ini. Kalian harus expect bahwa market bakalan bergerak untuk membuat kalian secara emosi itu terganggu gitu. Secara mental itu terganggu. Dan kalian cenderung biasanya bakalan mencoba untuk panic selling dan lain-lain. Tapi kalau memang kalian percaya project yang kalian pegang itu baik, fundamentalnya bagus, harusnya kalian bakalan bisa bertahan untuk terus-menerus hold. Walaupun tentunya bisa aja dalam short term kita bisa melihat penurunan, tapi itu justru kalian harusnya jadikan sebagai peluang untuk menyerok di harga yang lebih murah. Nah, yang keempat seperti yang saya sampaikan juga tadi, watch the businesses, not the stock. Ini kalau kaitannya dengan saham ya. Tapi kalau di kripto juga sama.
kalian jangan lihat harga kriptonya, tapi projectnya dulu, tim di belakangnya seperti apa, apakah memang utility-nya itu menyelesaikan masalah yang ada di society sekarang, apakah kira-kira ini bakalan bisa diadopsi massal. Kalau jawabannya iya untuk semua pertanyaan tersebut, nah itu yang perlu kalian terus pantau gitu. Kalau memang terus on track, mereka melakukan development, mereka terus diadopsi, dan mereka secara fundamental intinya terus-menerus menguat, maka kalian harus tetap hold. Jangan yang cuma dilihat harganya doang gitu. Sama juga di stock atau di saham. Yang dilihat itu bisnisnya, apakah labanya bertumbuh terus-menerus, apakah asetnya tumbuh terus-menerus, apakah hutangnya terus berkurang. Kalau misalnya jawabannya iya untuk semua hal tersebut, maka harga stoknya itu tidak relevan, teman-teman. Kalau harga stoknya menurun, itu justru adalah peluang untuk sell. Jadi, mindsetnya mungkin sedikit diubah. Kalau sekarang mungkin teman-teman hanya terlalu berfokus ke harganya. Dan mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, kok saya melihat saham ini bisnisnya bagus tuh, kok labanya terus bertumbuh, ya kan, asetnya terus bertumbuh dan lain-lain. Tapi harga sahamnya justru drop. Jadi saya nggak berani beli kok. Nah, itu yang justru menjadi kesalahan, teman-teman. Kalau misalnya fundamentalnya baik, harganya turun, itu berarti saatnya untuk menyerok. Jadi mindsetnya sedikit diubah, teman-teman. Yang kelima, buy damaged stocks, avoid damaged companies. Jadi ini mungkin lebih cocoknya ke stok ya, bahwa kalian beli stok yang perusahaannya baik, tapi harga sahamnya jatuh. Oke, atau hancur. Tapi jangan dibalik, jangan membeli saham yang perusahaannya hancur, tapi mungkin harga sahamnya stabil. Itu yang harus dihindari, malah. Yang kemudian, saying I'll be greedy when others are fearful in a bull market is easy. Being greedy when others are fearful is damn hard. Jadi, kalau misalnya di bull market, teman-teman, mungkin kalian mengatakan, saya akan rakus ketika orang-orang itu ketakutan. Itu cukup gampang untuk disampaikan. Tapi kalau benar-benar sudah terjadi, seperti yang mungkin kita lihat kemarin Bitcoin drop sampai ke arah 15.000, banyak orang kemudian ragu gitu untuk masuk, ragu untuk mengakumulasi, karena mereka takut, wah ini bakalan drop lagi nggak nih kok. Padahal mereka lupa gitu, bahwa pada saat itu semua orang itu dalam fase yang sama, ketakutan semua gitu, nggak berani ada yang nyentuh Bitcoin karena takut drop lagi. Nah, itulah justru saatnya kalian harus be greedy. Jadilah rakus ketika orang-orang sedang ketakutan. Jangan dibalik, teman-teman. Jangan ketika orang lagi rakus, kalian juga ikutan rakus. Biasanya kalian itu ikut ke fase euforia namanya. Jadi itu jangan kalian lakukan. Yang ketujuh, the best way to double your odds of success is to double your holding period. Jadi intinya yang mau disampaikan di sini adalah untuk kalian dapat mempunyai chance untuk mendapatkan gains yang terbaik, itu adalah dengan memperpanjang holding period kalian. Sama juga di kripto, teman-teman. Secara historis kita bisa melihat datanya. Semakin panjang seseorang itu nge-hold Bitcoin terutama, gainsnya biasanya semakin banyak gitu. Oke? Orang-orang yang hold dari 2009 sampai sekarang, itu gainsnya bakalan jauh lebih besar daripada orang yang mungkin baru hold dari 2020 sampai sekarang. Atau bahkan dari 2017 sampai sekarang, dibandingkan orang-orang yang 2009 sampai sekarang, itu jauh bedanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan project yang baik, ketemu dengan saham yang baik, biasanya semakin lama kalian hold saham dan juga kripto tersebut, ya gainsnya bakalan semakin besar. Yang kedelapan, developing the right mindset is 95% of investing success. Jadi ini juga adalah sesuatu yang mungkin jarang orang percayai gitu, bahwa untuk dapat sukses di dunia investasi, 95%-nya itu adalah soal mindset, teman-teman. Bukan soal apakah kalian jago gambar trendline, apakah kalian jago yang namanya gambar Fibonacci, apakah kalian jago gambar support resistance. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Tapi 95%-nya adalah soal mindset. Dan saya setuju. Ini kalau investasi ya, teman-teman. Kita beda kalau misalnya menjadi seorang trader. Nah,
Yang kesembilan, planning is useful, but the real world never match a spreadsheet. Jadi kalian nggak bisa expect juga, ekspektasinya kan portofolio kalian terus mengalami kenaikan secara eksponensial begini teman-teman. Tapi ini adalah hanya dongeng belaka teman-teman. Dan realitanya harusnya akan ada model seperti ini, di mana ada pergerakan zigzag seperti ini. Sesekali kalian bakalan diuji secara mental, tapi kalau kalian terus-menerus hold ke sebuah project yang solid, atau sebuah saham yang perusahaannya baik, ya kalian harusnya bakalan fine-fine saja untuk long term. Dan yang terakhir, zoom out teman-teman. Kalian tidak, sebagai seorang investor, tidak wajib sebenarnya untuk setiap hari mantau market. Kalau misalnya kalian lihat harian, tentunya fluktuasinya sangat banyak, terutama mungkin di kripto. Tapi kalau sudah kalian zoom out ke monthly, itu mungkin sudah sedikit terfilter noise-nya. Kalau udah tahunan, kalian juga bisa ngelihat lagi semakin mulus pergerakannya, apalagi per dekade. Kalau misalnya untuk Bitcoin mungkin belum bisa chart per dekade, tapi baru years ini ada. Dan months ini juga ada. So, itu adalah beberapa guidelines, tips gitu teman-teman. Untuk kalian-kalian yang mungkin masih merupakan pemula, untuk yang sudah lama berinvestasi, harusnya beberapa poin di sini tidak asing bagi kalian dan mungkin sebagian sudah kalian terapkan. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 1 hour chart. Teman-teman, yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa saya pribadi merasa bahwa Bitcoin ketika berada di sekitaran area di sini menunjukkan adanya potensial bull flag tercipta. Yang berarti clue dari market bahwa kita kemungkinan akan bisa mendapatkan semacam pergerakan ke atas. Dan sebenarnya saya expect minimal Bitcoin nyampe lagi ke sekitaran area 26.200. Tapi tidak persis nyampe ke area tersebut dan kita hanya nyampe ke 26.100-an teman-teman. Kalau misalnya kalian sempat masuk di sekitaran area di sini, kemungkinan besar kalian keluar dalam keadaan break even. Nah, lalu untuk sekarang, apa yang bakalan bisa dilakukan? Bagi saya, nothing teman-teman. Ini adalah no trading zone bagi saya. Karena sekali lagi, kalau misalnya kalian mau trade range ini, maka antara kalian harus menunggu dia ke area lower range untuk mencari buying setup, atau ketika kita di upper range, kalian mencari short setup. Tapi kalau di pertengahan seperti ini, baik kalian buy maupun sell, itu sama-sama risk to reward ratio-nya menurut saya tidak akan terlalu memadai. Kecuali memang kalian scalping ya, tujuannya teman-teman scalping. Ya kalian mungkin seperti kemarin bisa lah ini untuk manfaatkan scalping gitu ya. Karena memang ada pattern yang tercipta di sini, sehingga memungkinkan kalian untuk mendapatkan risk to reward ratio yang oke. Karena kalau misalnya ada pattern bull flag seperti ini, kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area pattern tersebut. Targetnya di sini. Ini mungkin masih dapat kurang lebih 1,5 atau 2:1. Tapi kalau misalnya kalian buy maupun sell di sini tanpa ada sebuah setup, maka kalian harus menaruh stop loss kalian antara di sini atau di sini toh. Jadi kalau ini yang kalian lakukan, maka risk to reward ratio-nya itu jatuhnya mungkin tidak sampai 1:1, alias reward-nya bakalan lebih sedikit daripada risk-nya. So, itu tidak worth it untuk diambil teman-teman. Kalaupun nanti kita akan kembali mendapatkan setup antara kita ke upper range maupun lower range terlebih dahulu dan mungkin mendapatkan semacam reversal pattern, itu mungkin baru bisa dimanfaatkan kembali karena dari sana itu baru risk to reward ratio-nya mungkin akan cukup baik. Tetapi untuk short term teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di 15-minute chart, penurunan yang kita lihat di Bitcoin di sini itu tidak terlalu impulsif teman-teman, sehingga saya masih merasa Bitcoin ini masih mempunyai chance untuk dapat kembali ke area upper range-nya. Dan ini kita berpotensi untuk kemungkinan membentuk semacam konsolidasi di sini. Dan kemudian akan kembali meretest ke sekitaran area 26.200 minimal teman-teman. Oke. Dan saya tidak akan mencari setup walaupun saya merasa chance-nya kita masih akan tetap nge-retest ke sekitaran area tersebut. Karena bagi saya sekali lagi risk to reward ratio-nya itu tidak terlalu besar. Nah, kalau katakanlah kita sudah nyampe ke area di sini dan kemudian ada reversal pattern dari sana, atau kita nyampe ke lower channel atau lower range di sini baru ada setup yang kita bisa lihat, maka dari sana mungkin kita baru akan mendapatkan setup berikutnya. Sekali lagi teman-teman, di dalam range ini kita sudah mendapatkan ada beberapa setup yang mungkin ada sebagian yang profit, ada sebagian juga break even. Dan tidak perlu kita paksakan ketika belum ada setup yang rapi lagi teman-teman. So bagi saya di sini adalah no trading zone. Tapi kalau ditanya secara price action kira-kira probabilitas yang lebih besar untuk terjadi berikutnya Bitcoin kemana? Bagi saya masih tetap akan ke
atas. Terutama kalau kita sudah sampai breakout di atas trendline yang tercipta di sini, ini kembali memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa kemungkinan kita akan kembali minimal nge-retest ke sekitaran area 26.200-an. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.